Saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Coba sama-sama kita katakan fokus. Saudara, ternyata kekuatan sebuah fokus itu luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang fokus itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang fokus adalah orang-orang yang mencapai tujuannya. Kenapa? Karena mereka fokus. Ternyata saudara, fokus itu adalah kekuatan yang luar biasa. Di dalam keadaan yang kita lihat begitu menakutkan, hanya orang-orang fokus yang berani untuk terus berjalan. Dalam keadaan yang begitu sulit, hanya orang-orang fokus yang bisa melihat pintu-pintu untuk penyelesaian atas setiap masalah. Orang-orang fokus. Saudara, itu sebabnya kita mau belajar tentang fokus kepada Yesus. Mari sama-sama kita belajar tentang fokus kepada Yesus. Saya mau kita semua melihat kebenaran ini, saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wow, ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang apa, saudara? Yang tertuju kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan oleh Ibrani pasal 12 ayat yang kedua ini? Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita lihat, karena kita dikatakan mempunyai banyak apa, saudara? Mempunyai banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan. Wah, kita lihat awan di atas kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban apa? DOSA. Menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, yang begitu menghambat kita, yang begitu memberatkan kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu perlombaan yang wajib? Perlombaan yang wajib adalah sebuah kehidupan yang menanggalkan tadi itu, kita baca, beban yang merintangi kita. Saudara, kita sedang berlomba. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sedang berlomba. Berlomba untuk menuju kepada satu garis akhir, yaitu finishing well kita, yaitu iman yang kuat. Barang siapa yang menang, dia akan kujadikan soko guru, kata Tuhan dalam firman Tuhan. Barang siapa yang menang, dia akan kuberikan batu putih. Waduh, nama yang baru. Saudara, nama kita sekarang ini menurut Wahyu pasal 2, nanti ada nama bagi para pemenang. Entah nama itu apa, tetapi Wahyu pasal 2, pasal 3 mengatakan itu. Ada beberapa kali tulisan, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan kepada orang-orang yang menang ini akan diberikan upah kemenangan. Saudara, hidup kita di dunia ini sedang berlomba. Berlomba untuk apa? Bukan untuk kaya. Saudara, kalau mau kaya, silakan berusaha. Memang di mana ada usaha, di situ ada jalan keluar. Di mana ada usaha, di situ ada berkat. Di mana ada usaha kita bisa mencapai hal-hal yang kita usahakan. Itu juga fokus. Tetapi fokus yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar pagi hari ini adalah fokus kepada satu kehidupan yang disebut hidup kita. Bukan fokus kepada orang lain. Lihat orang. Saudara, kalau kita melihat orang lain, kita nggak pernah maju. Lihat diri sendiri. Sejauh mana kita sudah maju? Sejauh mana kita sudah bertumbuh? Yuk lihat diri kita. Apalagi di sepanjang 100 hari COVID ini, saudara. Apa yang sudah kita lihat dari diri kita? Kemajuan apa yang sudah dilihat oleh Tuhan di dalam diri kita? Apakah kita semakin strong? Apakah kita semakin lemah? Semakin kuat atau semakin lemah? Semakin berbuat hal-hal yang baik? Apakah kita go the extra miles? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang enggak biasa-biasa?
Ya aku orang Kristen masuk ke gereja, ya udah begitu aja. Hari Senin, hari Selasa dan sebagainya, seterusnya, ya aku hidup seperti ini. Tetapi kita hanya melakukan rutinitas kita tanpa meningkatkan iman kita, tanpa meningkatkan kualitas kita, tanpa meningkatkan kekristenan kita, tanpa kita meningkatkan kualitas hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu, saudara, kita nggak pernah hidup dalam perlombaan. Kita hanya jadi penonton. Saudara, saksi kita bagaikan awan. Apa maksudnya? Dunia dan surga. Saya mau katakan, saudara, dunia dan surga, itulah saksi kita. Di surga, segala sesuatu gerak kita sedang disaksikan. Di dunia ini pun kita sedang disaksikan. Kenapa? Karena kehidupan kita, terangnya beda. Kita terang banget. Orang bisa melihat, kamu ini bukan seperti kami. Kamu itu pasti orangnya beda. Kami lihat beda banget. Kehidupan itu memang harus berbeda. Orang bisa melihat kehidupan kita sejauh mana kehidupan kita itu sendiri. Apakah kita mampu untuk hidup sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Karena kekristenan itu berbeda. Saya ulang-ulang mengatakan tentang kekristenan itu berbeda. Bagaimana kita akan mengakhiri tema kita, depend on God, bergantung kepada Tuhan, selama 1 tahun. Itulah tema kita, bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan corona. Sebelum corona ini terjadi atau ada melawat dunia, wah, lawatan corona atas dunia. Dunia begitu takut dengan lawatan. Tetapi apakah dunia takut dengan lawatan Tuhan? Apakah gereja mempersiapkan lawatan itu dalam rasa takut akan Tuhan? Lawatan itu sedang terjadi melalui corona. Saya percaya Allah sedang melawat dunia. Tetapi rasa takut itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita nggak berlomba. Kita nggak berlomba. Saya percaya kalau kekristenan tidak seperti orang dunia, ikut-ikut takut, ikut-ikut sama stylenya sama mereka. Begitu corona turun, lawatan ini membuat dunia takut. Sebenarnya ada satu lawatan di dalam corona ini, yaitu lawatan Allah sendiri, di mana tidak ada pendeta yang menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Jangankan begitu, dekat pun nggak berani, saudara. Tidak ada satu orang yang tiba-tiba muncul sebagai Mesias dan dia berkata, penyakitmu disembuhkan. Sembuh, saudara. Tetapi saudara, disinilah satu ujian dan satu pembuktian bahwa tidak ada kesanggupan apapun selain Tuhan. Amin. Tidak ada kesanggupan manusia, mau pastor, mau siapapun jemaat yang paling pojok duduknya, yang malu-malu, sama. Semua di hadapan Tuhan, Tuhan membawa satu lawatan, takutlah akan Tuhan. Tuhan membawa satu lawatan bahwa hanya Dia yang dapat mengatasi semua ini. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya lawatan Tuhan nyata. Saya percaya di balik ini ada apa? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa orang takut dengan lawatan corona? Tetapi kenapa orang-orang nggak takut dengan sebuah lawatan yang lebih dari itu? Yaitu lawatan Tuhan. Untuk kita memiliki hati yang begitu takut akan Tuhan, rasa menginginkan Tuhan, rasa mencari Dia semakin ditingkatkan. Saya percaya kalau kekristenan modelnya seperti ini, fokusnya hanya Tuhan. Lawatan itu menakutkan. Lawatan Tuhan itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena orang-orang akan melihat dampak yang luar biasa. Seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa. Tidak ada orang yang hadir di sini nggak bisa dilawat Tuhan. Tidak ada orang yang duduk di sini nggak bisa mengalami lawatan Tuhan kalau engkau benar-benar fokus dengan Tuhan. Fokus. Amin, saudara. Yuk kita lihat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Surga menyaksikan, dunia menyaksikan ini. Percayalah, saudara. Mereka sedang melihat. Saudara, kita melihat sini. Kita sedang berlomba. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Saya percaya fokus kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Engkau akan melihat Yesus itu sendiri. Amin, saudara.
Kita mau belajar dari satu kepribadian, namanya Yohanes. Yohanes bukan Yohanes Rasul, tetapi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ditulis oleh Yohanes Rasul dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan begini. Sama-sama kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Dia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Pernyataan yang begitu luar biasa. Dia menunjuk diri dia. Saudara tahu siapa Yohanes? Yohanes Pembaptis. Ini bukan main-main. Orang besar, bahkan para rabi pun datang kepada dia. Bacalah cerita tentang Yohanes Pembaptis. Kita akan membahas pagi hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Seorang yang luar biasa. Saya senang dengan satu pernyataan seorang teolog. Seorang yang mempunyai latar belakang teologi ya. Pakarnya, dia berkata tentang kepribadian yang luar biasa seperti Yohanes. Tulisannya itu seperti ini. Dikatakan ujian sejati dari kehidupan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia lakukan pada momen-momen yang luar biasa, tetapi apa yang dia lakukan pada waktu biasa. Ketika tidak ada apa-apa yang luar biasa yang terjadi, nilai dari seseorang dinyatakan dari sikapnya terhadap hal-hal biasa dalam kehidupan ketika tidak berada dalam sorotan. Saudara, siapapun kita, ketika lampu sorot itu menyoroti kita, naik tingkat kita, rasanya kita langsung gini. Aku berdiri di tempat kudus. Nyanyiannya, ku masuk ruang maha kudus. Wah, gitu kan? Kenapa kudus? Ini tempat paling kudus. Coba nggak berdiri dalam sorotan. Kira-kira engkau memuji Tuhan di rumahmu seperti apa? Ketika engkau menyembah di rumahmu seperti apa? Ketika engkau sedang melakukan apapun urusanmu di rumah sana, sampai hal-hal yang engkau ucapkan kepada seseorang, apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau tetap nyatu dengan sorotan lampu surga? Saudara lihat, ujian sejati dari kehidupan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia lakukan pada momen-momen yang luar biasa, tetapi pada hal-hal yang biasa sehari-hari. Ini ujiannya. Ini ujian dari apa? Ujian sejati dari kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Kerohanian kita dilihat bukan dari momen-momen kita ketika kita dalam sorotan. Bukan ketika kita di mimbar. Hal itu nggak terlalu berarti, saudara. Kerohanian itu dinilai dari kehidupan kita dalam keseharian. Dalam keseharian. Apa yang kita lakukan waktu tidak ada yang menyoroti kita. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sambil nangis di gereja, tapi di rumah lebih nangis dia. Ku tetap cinta Yesus. Wah, nggak dilihat, tetapi disitulah pembuktiannya bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Dia tetap dan dia semakin besar. Aku semakin berkurang-kurang, semakin kecil. Dia adalah seorang pelopor. Tahu pelopor? Pelopor itu adalah pembuka jalan, perintisnya. Menurut nyanyian pujian Zakaria dalam Lukas 1 ayat 76 sampai ayat 77. Saudara tahu, Yohanes Pembaptis itu dilahirkan sebagai perintis jalan untuk kedatangan Yesus. Ia seorang pelopor. Tetapi dia berkata, dalam Yohanes 1 ayat 23, dia berkata apa? Dia berkata gini, akulah suara orang yang berseru. Dia hanya suara orang yang berseru-seru. Di mana? Di padang gurun. Dia hanya suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Yesaya. Yesaya telah bernubuat tentang kedatangan Yesus. Dan ada pendahulunya. Kedatangan Yohanes pun telah dinubuatkan oleh Yesaya. Keren banget orang ini. Yesaya itu tahunnya beda dengan tahun kelahiran Yesus. Ada sekitar 750 tahun. Sebelum Yesus datang, Yesaya telah bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Dan plus pelopornya pun disebut. Wow, keren kali nih orang. Ini orang yang luar biasa, saudara. Ya, biasanya seorang pelopor itu dilihat sebagai orang yang luar biasa, kan?
Tetapi seorang pelopor ini, saudara, Alkitab nggak pernah menulis dia telah membuat mujizat. Nggak ada satupun mujizat yang dibuat Yohanes selain pembaptis saja. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul. Kalau Yohanes Rasul dia yang menulis. Oke? Nggak ada mujizat apa-apa. Kok orang segede gitu, orang sehebat itu, nggak ada apa-apa. Tetapi telah dinubuatkan kedatangannya oleh seorang Yesaya. Dia hanya seorang pelopor. Seorang pelopor itu pasti memiliki apa? Popularitas. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak memakai kesempatan itu untuk dirinya. Sorotan surga dan sorotan dunia terhadap pelayanan dia nggak gunakan gini. Sekarang aku adalah Yohanes. Wis, andai kata itu adalah kita, kira-kira kita masih injak tanah nggak? Masih nginjak ini nggak, bumi ini? Atau mau jalan aja karpet disediakan, mau minum aja diambilin, mau apa aja disediakan. Ini orang keren banget. Tetapi Yohanes, dia berkata, aku hanya suara yang berseru-seru. Ia menyadari bahwa perhatian umum tidak boleh ditunjukkan kepada pelopor itu sendiri. Tetapi perhatian umum harus ditunjukkan kepada siapa yang dipelopori dia. Bukan untuk dirinya, tetapi siapa. Kalau kita mengerjakan sesuatu, bukan menunjukkan tentang siapa kamu. Ini pembuktianku, bukan. Tetapi apa yang engkau mau lakukan untuk siapa. Kalau itu untuk Tuhan, kehidupan kita akan semakin sempurna. Dan itulah tujuan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan gambarannya. Ia memang hanya seorang pelopor Yohanes. Tetapi Matius 3 ayat 5 mengatakan apa? Maka datang kepadanya penduduk dari Yerusalem ke seluruh Judea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Datang kepada dia. Ini orang banyak yang datang. Wah, datang kepada dia. Untuk apa orang-orang ini datang? Markus 6 ayat 20 mengatakan begini, saudara. Orang-orang ini datang hanya untuk melihat seorang Yohanes ini. Herodes Antipas pun senang mendengarkan Yohanes. Ini orang gede loh, Herodes Antipas. Bahkan senang mendengarkan Yohanes. Namun di tengah popularitasnya dia berkata begini, saudara. Sambil menunjuk kepada Yesus. Pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dia nggak tunjuk diri dia. Keren banget nih orang ini, rendah hati banget. Yang menarik dalam pernyataan ini, dia berkata, Yohanes 3:30 tadi, biarlah dia semakin besar, aku yang semakin kecil. Luar biasa. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Ini bukan sekedar pernyataan, saudara, tetapi ini adalah fokus utama kehidupan Yohanes. Dan itu harus menjadi fokus utama kehidupan kita. Ini adalah pewahyuan khusus. Ini adalah pengenalan yang jauh di dalam roh kita. Ini adalah pengenalan yang sangat mendalam. Mengenali Yesus sebagai Tuhan adalah tingkat kerohanian yang tertinggi. Saya mau katakan sekali lagi, mengenali Yesus sebagai Tuhan adalah tingkat kerohanian yang tinggi. Yang pertama, saudara, fokus utama mengenali Yesus sebagai Tuhan itu adalah tingkat kerohanian yang tertinggi, saudara. Yohanes bisa melihat ini. Yohanes bisa mengenali ini, saudara. Anda mungkin dapat berkata, aku kenal Tuhan, aku kenal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi selama kita nggak mentaati, selama kita hidup untuk diri kita, nggak mengutamakan Tuhan, mau memperlihatkan kemampuan kita, tetapi nggak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan melalui apa yang kita lakukan, sorotan itu bukan untuk Tuhan, sorotan itu untuk diri kita. Pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak sampai. Mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan, pencapaian apapun itu, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, Yohanes 1 ayat 29 ayat 30. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, dia berkata, lihat anak domba Allah. Lihat, nggak pada diri dia, tetapi pada Yesus. Ayat 30 Yohanes 1 dikatakan, dialah yang kumaksud. Dia berkata kepada orang banyak, bukan kepada siapa, tetapi berkata kepada orang banyak, dia yang kumaksud. Ketika kukatakan,
kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia ada, ini perkataan yang luar biasa. Sebab dia ada sebelum aku. Dia mengukur siapa saya. Dia ada sebelum aku. Saudara tahu, kelahiran pertama bukan Yesus, tapi Yohanes. Tetapi Yohanes bisa melihat keilahian Yesus. Dia adalah sang ada. Dia yang ada. Seperti Tuhan berkata pada Musa, kalau bangsa itu bertanya, siapakah engkau? Katakan, aku ada yang aku ada. Dia adalah sang ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Dia memang yang mengadakan apapun yang tidak ada menjadi ada. Yesus dalam keilahian itu bisa dilihat oleh Yohanes. Saudara, lalu dia mengatakan, Yesus adalah Tuhan. Ini adalah pengenalan yang tertinggi. Kalau engkau bisa mengatakan begini, engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan, tetapi engkau nggak membawa segala sesuatu yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan, engkau belum kenal Yesus sebagai Tuhan. Mengapa Yohanes begitu rendah hati terhadap Yesus? Karena Yohanes memiliki fokus terhadap Yesus. Fokus. Kedua, fokusnya adalah kalau kita berfokus pada Yesus, akan membuat seseorang mendalam akan Tuhan dan menjadikan hidupnya serupa dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 20, saudara. Ia mengaku dan tidak berdusta. Dia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Artinya apa? Orang melihat serupa Mesias. Kamu ini. Tetapi dia berkata begini. Aku bukan. Saudara lihat, keserupaannya ada. Keserupaannya ada. Pasal 3 ayat 38 dikatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Artinya apa? Kalau orang-orang menyebut dia seperti Mesias, itu karena keserupaan. Tetapi dia berkata, aku bukan. Saudara, segala sesuatu yang kau bisa lakukan hebat, jangan pernah berkata, kalau bukan saya, nggak bisa terjadi. Bukan itu, saudara. Engkau nggak pernah mengenal Tuhan dalam hidupmu sampai engkau menjadi serupa dengan dia. Kenapa? Karena masih terfokus pada dirimu. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Fokus kepada Yesus akan menjadikan seseorang menjadi saksi yang benar. Coba katakan saksi yang benar. Kita akan baca ayat terakhir, saudara. Saudara lihat, walaupun dalam sepanjang pelayanan Yohanes tidak pernah membuat mujizat, namun Yesus memuji dia dan berkata, Yohanes ini adalah orang besar. Karena nggak ada orang yang kata Yesus dilahirkan oleh wanita yang lebih besar dari Yohanes. Dia orang besar. Yohanes pasal 10 ayat 41 dikatakan begini, saudara. Dan banyak orang datang kepadanya. Siapa? Kepada Yesus. Banyak orang datang kepadanya, itu besar berarti Yesus. Dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Yohanes orang besar tapi nggak buat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Sekarang lihat ya, saudara. Ternyata Yohanes dalam kebesarannya, dia nggak menceritakan apapun tentang perbuatannya. Dia selalu menunjukkan satu pribadi. Tuh, lihat, anak domba Allah. Lihat, aku bukan Mesias. Dia terus berbicara tentang Yesus. Fokusnya kepada Yesus. Sampai ayat ini ditulis. Apa itu? Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, siapa? Yesus. Tentang orang ini adalah benar. Berarti Yohanes nggak korup. Dia nggak mengambil satu pujian untuk diri dia. Dan berkata gini, ya sebenarnya dia kan, ya dia itu bisa begitu karena aku. Enggak. Tetapi dia mengatakan semua tentang Yesus benar. Begitu dicek, sama. Wow, saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya mata seperti ini. Fokus kepada Yesus. Percayalah, saudara.
Tuhan sedang mencari kepribadian-kepribadian seperti Yohanes, yang gak pernah melihat dirinya hebat, tetapi berkata, dia semakin besar, aku semakin kecil. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita untuk terus-menerus diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna sama seperti Yesus. Dia yang sulung, dia adalah gambar Allah yang sejati. Kita harus berubah menjadi serupa dengan Yesus.